Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum belajar marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan pembelajaran pertama, ya, mencari informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Ya, informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Fakta berarti yang benar-benar terjadi sesungguhnya. Ya, fakta. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Ya, jadi ketika yang disebut dengan informasi itu membuat orang itu tahu dan paham. Misalnya informasi tentang cara membuat nasi goreng. Nah, kan tahu bagaimana sih cara membuat nasi goreng itu? Ya, paham bagaimana cara membuat nasi goreng. Itu namanya informasi. Nah, informasi itu bisa juga kita dapatkan melalui kata tanya. Ada 6 di sini ya. Ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa? Itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang terjadi di desa Sukamaju, misalnya. Atau apa yang terjadi, siapa, untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Siapa yang terkena kebakaran kemarin? Nah, kapan, untuk menanyakan waktu. Ya, kapan kebakaran itu terjadi? Nah, di mana? Ya, untuk menanyakan tempat. Ya, di mana kebakaran itu terjadi? Kemudian mengapa? Untuk menanyakan penyebab ya terjadinya suatu peristiwa. Mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Nah, selanjutnya bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Kepriwe? Ya, mula-mula misalnya ada orang yang menyalakan kompor, kemudian bla 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 bla. Nah, itu cara atau proses. Nah, ini contohnya ya. Dari teks pertempuran Surabaya didapatkan informasi penting ya, dengan membuat mencarinya dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nanti akan ketemu informasi penting dari suatu teks. Nah, ini contohnya lagi ya, peta pikiran dari teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Itu di tengah. Lah, di samping-sampingnya itu ada kata tanya, ya kan? Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Siapa yang mengusulkan? Mengapa? Ya, bagaimana? Nah, itu dari kata tanya itu nanti akan didapatkan informasi penting dari bacaan itu. Ya. Jadi, kita mencari informasi penting melalui kata tanya tadi ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang selanjutnya sistem pernapasan hewan. Ya. Sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidup. Ada yang hidupnya di darat, di air, di udara, ya, dalam tanah dan lain sebagainya. Yang pertama, cacing tanah, ya.
itu bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Ya, maka ketika ada tanah yang basah, ya, itu biasanya ada cacingnya, ya lembab itu ya cacingnya. Kemudian serangga. Serangga itu termasuk jenis apa? Ya, jenis serangga ya, bernapas dengan trakea ya. Jenis-jenis serangga itu biasanya bernapas dengan trakea. Serangga itu ada apa aja? Apa aja? Laba-laba, jangkrik, kalajengking ya. Kemudian apalagi serangga? Kecoa ya, itu bernapas dengan trakea. Oksigen ya, kemudian dihirup oleh stigma ya, diserap kemudian ke trakea, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau ikan bernapas menggunakan insang ya. Insang karena hidup di air. Air ya yang mengandung oksigen itu diserap oleh mulut kemudian masuk ke dalam insang. Yang selanjutnya adalah katak atau amfibi. Hewan yang hidup di dua tempat, air dan darat. Ketika di air menggunakan insang dan ketika di darat menggunakan paru-paru. Itu karena hidupnya di dua tempat, darat dan air ya, katak contohnya, amfibi. Kemudian jenis reptil ya, reptil itu apa aja ya? Ada buaya, kadal ya, komodo ya. Itu bernapas dengan paru-paru. Oksigen melalui hidung, kemudian ke tenggorokan dan ke paru-paru. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Burung ya, itu bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Ketika hinggap ya di pohon itu dengan paru-paru. Tapi ketika terbang menggunakan pundi-pundi udara. Namanya pundi-pundi udara. Jadi ada dua ya, burung itu kalau hinggap itu paru-paru, kalau terbang itu pundi-pundi udara. Yang selanjutnya mamalia ya, hewan yang menyusui ya, sapi, kerbau, kambing ya. Itu bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen, hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Nah itu ya jenis-jenis pernapasan pada hewan. Nah ini ya paru-paru, mamalia, burung, sebagian amfibi ya bernapas dengan paru-paru. Paus dan lumba-lumba merupakan mamalia laut ya. Untuk mendapatkan oksigen mereka sekali muncul ke permukaan ya. Kemudian burung juga paru-paru, katak juga paru-paru. Selanjutnya kulit. Kulit merupakan alat pernapasan cacing dan beberapa hewan lain ya. Hewan amfibi seperti salamander mengandalkan kulit untuk mengambil oksigen. Pertukaran oksigen terjadi langsung di bawah kulit hewan. Karenanya permukaan kulit cacing dan amfibi selalu basah ya. Yang selanjutnya trakea itu ya. Trakea itu alat nafas, alat pernapasan pada serangga ya. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen ya. Trakea itu merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Nah, insang ya, untuk hewan yang hidup di air, mereka memiliki alat pernapasan yang unik. Insang merupakan alat pernapasan ikan yang hidup di dalam air. Ya, ikan itu berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di dalam air. Bentuknya lembaran tipis yang banyak. Organ ini terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Ya, kalau kalian mau goreng ikan, lihat coba di sisi kanan dan kiri itu ada insang ya, yang terdiri dari lembaran-lembaran tipis yang banyak. Insang memiliki banyak pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini segera mengambil oksigen dari dalam air. Ya, nah itu dia pembelajaran kita pada hari ini tentang organ pernapasan dan mencari informasi penting dari suatu bacaan atau teks ya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.